Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan Teknik Informatika yang mengambil mata kuliah Matematika Diskrit. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita sudah menginjak ke pertemuan kelima tentang Matematika Diskrit. Kemarin di pertemuan keempat kita masih membahas tentang masalah himpunan, maka kita lanjutkan di pertemuan kali ini membahas tentang himpunan dan pembuktian-pembuktian yang berkaitan tentang pembuktian yang ada di himpunan itu sendiri. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa mengambil banyak hikmah dan bisa kemudian memahami beberapa hal yang kemudian menjadi dasar dari pembuktian-pembuktian yang ada di himpunan itu sendiri. Oke, recall ya, kita mengingat kembali tentang Cartesian product. Ya, kalau di pertemuan pertama kemarin Bapak langsung berikan definisi dari Cartesian product, ya, yang merupakan himpunan dari pasangan berurut, ya, yang kemudian ada di dimensi 2. Maka kalau kita kemudian mengembangkan intuisi ide ini menjadi lebih besar, bagaimana tuple atau bagaimana Cartesian product ini kemudian didefinisikan untuk suatu dimensi n. Maka kemudian fondasi atau dasar berpikirnya adalah dengan suatu tuple. Apa itu tuple? Secara fenomenologi dia artinya rerumputan. Walaupun tidak ada kaitan langsung dengan definisi yang ada di matematika diskrit, tapi n tuple di sini ya kita bisa menggambarkan ada ruang dimensi 2, ya, ada sebuah pasangan berurutan x, y untuk menentukan lokasi, ya, misalkan titik 1,2. Maka tentu tidak sama dengan 2,1. Kemudian kalau pada dimensi 3, tuple adalah sebuah angka juga, ya, triple number x, y, z untuk kemudian menentukan lokasi. Misalkan sebuah titik 1,2,3 yang kemudian tidak sama, ya, artinya pasangan berurutan ini tidak sama dengan 2,1,3. Ingat kembali dengan permutasi, ya. Ya, ada permutasi, ada kombinasi. Dalam permutasi urutan itu sangat diperhatikan. Nah, sama pun dengan ini tuple, ya, di mana urutan itu sangat diperhatikan. Tidak sama, ya. Berbeda juga dengan himpunan. Jika kita punya himpunan, misalnya himpunan hewan-hewan peliharaan, misalnya ada kucing, ada anjing, ada kelinci, ada marmot dan sebagainya, maka urutan tidak diperhatikan. Kita boleh mengacak, mengubah. Misalnya himpunan A itu ada yang tadi empat hewan yang tadi Bapak sebutkan, kemudian Bapak acak elemennya, maka pada hakikatnya itu tidak menjadi masalah, ya, karena dalam himpunan, ya, bisa kita acak, ya, urutan itu tidak diperhatikan. Tetapi dalam tuple ini dia urutan sangat diperhatikan. Maka pada ruang dimensi n, maka dituliskan n tuple, yaitu ruang dimensi dengan menggunakan pasangan berurut, yaitu 2 tuple, ya, kalau dalam dimensi 2. Kalau dalam dimensi 3, ya, kita misalnya 3 tuple. Sehingga kita bisa definisikan bahwa tuple itu tidak bersifat komutatif, tapi dia berupa ordered, ya, arti pasangan berurut, bukan pasangan, ya, kadang-kala dia berurut, ya, sehingga urutannya sangat diperhatikan. Misalnya, ya, dalam ruang 2 dimensi ada 2 tuple, ya, artinya dia menentukan posisi 1,2, ya. Maka kita punya posisi A, ya, seperti ini. Atau pada dalam dimensi 3, ya, misalnya menentukan posisi x, y, z, maka kita punya 3,2,2, ya, menggambarkan posisi dia berada dalam suatu ruang 3 dimensi. Maka dari definisi ini, definisi tuple, kita bisa membangun ada istilah yaitu Cartesian product, ya, yaitu suatu himpunan semua urutan ordered n tuple. Misalnya contoh Bapak di sini ada 2 himpunan A dan B didefinisikan sebagai A cross B, di mana A dan B, ya, dan A kecil ini merupakan anggota dari himpunan A,
dan B ini urutan atau anggota dari himpunan B. Nah, misalnya Bapak punya himpunan A dan B, seperti yang kita punya seperti ini, X, Y, Z, dan B 1,2,3. Maka digambarkan ya pasangan berurutnya, X,1 kita peroleh, X,2, ya, X,3, ya, seperti matriks ya kita peroleh. Maka ini adalah sebenarnya cross product atau Cartesian product dari himpunan A cross himpunan B. Maka kemudian kita bisa urutkan ya himpunannya seluruh pasangan berurut yang diperoleh dari Cartesian product A cross B atau himpunan A di cross dengan himpunan B. Nah, itu definisi dari Cartesian product yang kemudian dibangun dari tuple. Nah, ini semua adalah tuple-tuple. Ya. Ini adalah tuple yang kemudian kita peroleh. Nah, ini tadi ya. Misalnya kita berbicara tentang pembuktian yang ada dalam himpunan. Ya, misalnya Bapak punya dua himpunan A dan B. Ya. Maka kemudian jika himpunan A dikatakan subset dengan himpunan B, maka di sini kita memiliki definisi, yaitu jika X anggota dari A, maka X anggota dari B. Misalnya, ini Bapak punya contoh suatu himpunan, ya, di mana himpunan itu merupakan himpunan yang beranggotakan N, ya, dan N ini adalah anggota dari integer atau bilangan bulat. Nah, di mana didefinisikan N itu sama dengan 4P, ya. Kemudian P-nya itu adalah elemen dari integer pula. Dan B juga sama, kita punya N elemen atau anggota dari Z, ya, di mana N ini adalah 2 key. Key-nya itu adalah elemen dari Z. Maka kita membuktikan secara definisi dengan menggunakan definisi dari subset itu sendiri, harus dibuktikan bahwa A itu merupakan subset dari B. Maka untuk mengerjakannya, kita menggunakan definisi dari subset itu sendiri, yaitu kita menggunakan definisi dari jika X anggota dari A, maka X anggota dari B. Maka kita harus membuktikan, ya, jika X ini anggota dari A, maka X pula haruslah anggota dari himpunan B. Ya, nah dari sini kita bisa melihat, ya, bahwa himpunan A merupakan bilangan genap, ya, karena dia merupakan kelipatan dari angka 4, ya. Sama pun apalagi dengan yang himpunan B merupakan kelipatan dari 2. Ya, secara definisi kita bisa lihat bahwa kedua himpunan A dan B merupakan bilangan genap. Maka ketika kita ambil satu anggota dari himpunan A, kita misalkan X elemen dari A, maka berdasarkan definisi X itu harus kemudian memenuhi syarat X itu sama dengan 4P, seperti yang kita definisikan di himpunan B. Untuk suatu P anggota dari Z. Nah, ini yang kemudian kita bergerak dari definisi itu sendiri untuk kemudian membuktikan. Nanti ujungnya adalah harus dibuktikan bahwa si X ini merupakan anggota dari B, yaitu memenuhi kondisi X itu sama dengan 2Q. Ya. Maka ketika kita mempunyai atau memiliki X itu sama dengan 4P, maka kemudian kita bisa manipulasi secara aljabar bahwa itu sama dengan 4, ya, merupakan faktor dari 2 kali 2. Sehingga kita bisa sebutkan pula bahwa 4P itu sama dengan 2 dikali 2P. Ya. Sehingga misalkan 2P-nya ini berupa suatu integer, dan kita misalkan dengan variabel Q, ya. Q ini sama dengan 2P, maka kita peroleh bahwa X ini sama dengan 2Q untuk suatu Q anggota dari Z. Ya. Maka secara definisi, ya, X sama dengan 2Q untuk suatu Q elemen Z, maka secara definisi ini kovalen dengan definisi dari himpunan B. Maka kita bisa katakan bahwa, ya, X
ya, anggota dari himpunan B. Artinya, jika kita memiliki awalnya X anggota dari A, ya kan? Kemudian di akhir kita memiliki X anggota dari B, ya secara definisi kita memiliki A itu adalah subset dari himpunan B. Nah, ini kemudian membuktikan suatu himpunan subset dengan himpunan yang lain. Bagaimana dengan kesamaan himpunan? Misalnya Bapak punya di sini ada dua himpunan A dan B. Maka gabungan himpunan A dan himpunan B secara definisi ya atau dituliskan dinotasikan A gabung B ditunjukkan bahwa A gabung B sama dengan B gabung dengan A. Maka gabungan kedua himpunan tersebut memiliki kesamaan himpunan. Misalnya kita akan membuktikan ini ya bahwa A gabung B itu sama dengan B gabung A. Artinya juga kita bisa bilang bahwa operasi gabungan itu bersifat komutatif. Maka kemudian kita kembali lagi berdasarkan definisi dari gabungan itu sendiri. Jika kita punya X anggota dari A gabung B, maka secara definisi kita punya X ini adalah anggota dari A atau X ini anggota dari B. Ya. Atau juga kita bisa notasikan ya dengan tanda huruf mirip V seperti ini ya. Kemudian kita bisa sebutkan X anggota dari A atau X anggota dari B. Nah, ingat dengan Daniel dan Morgan ya bahwa operasi gabungan itu bersifat komutatif, maka kemudian dia bisa ditukar ya. Misalnya X anggota B atau X anggota A. Misalnya kita punya pilihan memilih teknik informatika atau memilih teknik industri, maka pada hakikatnya sama pun memilih teknik industri atau teknik informatika sama saja karena dia bersifat atau. Maka dari secara definisi kita memiliki bahwa X ini adalah anggota dari B gabung A, sehingga terbukti bahwa A gabung B itu sama dengan B digabung dengan A. Nah, ini untuk pembuktian menentukan kesamaan dari suatu himpunan. Nah, misalnya Bapak punya sama tentang gabungan dari dua himpunan untuk kemudian kalian diminta mengcompute atau menghitung ya nilai dari gabungan dari dua himpunan. Yang secara definisi ini tadi kita punya bahwa A gabung B itu sama dengan himpunan dari X di mana X-nya itu anggota A atau X-nya itu anggota dari B. Maka jika Bapak punya suatu himpunan A di mana beranggotakan N ini elemen dari atau anggota dari integer atau bilangan bulat dan didefinisikan N ini sebagai 2P. Nah, ketika melihat 2P di sini maka kita bisa melihat bahwa ini adalah bilangan genap ya. Kemudian ada anggota himpunan atau himpunan B yang mana beranggotakan M di mana M-nya ini adalah anggota dari integer atau bilangan bulat dan didefinisikan sebagai M sama dengan 2Q plus 1. Maka di sini pun kita bisa melihat bahwa himpunan ini menghasilkan himpunan dari bilangan-bilangan ganjil ya yang ada di integer. Kemudian kita diminta untuk menghitung A gabung B. Ya. Maka untuk menghitung kita menggunakan definisi sekali lagi. Ya. Maka ini mohon maaf, ini harusnya kelipatan dari 2 ya. Ada kesalahan tulis. Sehingga dari definisi N ya anggota dari A gabung B, maka secara definisi kita punya N ini anggota dari A atau N ini anggota dari B ya. Ini secara definisi. Maka ketika kita punya N-nya yang berupa bilangan genap digabung dengan bilangan ganjil, kira-kira apa yang kita peroleh? Ya, kita punya bilangan bulat ganjil dan digabungkan dengan bilangan bulat genap, maka ketika kita menggabungkannya dia berupa ya bilangan real itu sendiri atau sistem bilangan real. Sehingga atau bilangan bulat ya. Mohon maaf. Sehingga gabungannya merupakan bilangan bulat ya sehingga kita bisa peroleh bahwa A gabung B merupakan bilangan bulat ya karena kita bicara tentang diskrit ya. Mana diskrit itu adalah semuanya berupa bilangan bulat. Sekarang bicara tentang irisan ya di mana jika diiriskan kita punya A diiriskan dengan B didefinisikan sebagai anggota dari X ya. X-nya ini merupakan anggota A dan X-nya ini anggota B.
Nah, sekarang kita akan menghitung ya A diiriskan dengan B. Misalnya Bapak punya ya himpunan N, di mana N-nya ini didefinisikan sebagai 2P untuk suatu P elemen dari bilangan bulat. Kemudian M ya himpunan M ya, atau himpunan B ya beranggotakan M, di mana M-nya ini didefinisikan sebagai 3 Ki, di mana untuk suatu Ki dari bilangan bulat. Nah, secara definisi kita pick satu sembarang N ya. Maka kita kemudian jika memiliki N, A iris B akan ditunjukkan bahwa N itu sama dengan 2P sama dengan 3 Ki untuk suatu P Ki anggota dari himpunan bilangan bulat ya. Maka kemudian si N ini bisa dibentuk dalam 2P ya, ataupun bisa dibentuk pula dengan 3 Ki. Ya. Atau dengan kata lain ya, misalnya N ini ya bisa kita ubah ya dengan 2 kali 3R untuk suatu R sembarang dari elemen bilangan Z. Maka kita punya ya 6R merupakan hasil irisan dari A diiriskan dengan B. Atau kita definisikan bahwa N itu anggota dari himpunan R, di mana R-nya itu didefinisikan sebagai 6R. R itu adalah elemen dari Z. Jadi hasil dari A iris B adalah seperti ini ya. Jadi 6R kelipatan 6. Ya, awalnya kita punya kelipatan 2 dan punya kelipatan 3, kemudian kalau digabung maka hasilnya adalah bilangan-bilangan integer dengan kelipatan 6. Nah, sekarang kita bicara tentang universal dari suatu himpunan dan komplement. Ya. Di sana terdapat himpunan S, di mana S ini didefinisikan sebagai himpunan semesta. Dan himpunan komplement dari himpunan A dituliskan dengan seperti ini ya, X bar ya. Didefinisikan sebagai X bar sama dengan ya X. Ya, X ini adalah himpunan semesta, ya elemen anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota dari A. Nah, misalnya Bapak punya A dan B suatu himpunan. Kita akan membuktikan ya bahwa komplement B subset dengan komplement A jika A-nya itu adalah subset dari himpunan B. Maka kita akan membuktikan ya bahwa si B komplement ini subset dari B komplement A, tapi dia punya syarat, dia punya kondisi tertentu. Apa itu? A-nya subset dengan B. A subset dengan B, secara definisi kita memiliki arti bahwa jika X elemen dari A, maka X elemen dari B. Ya, seperti yang tadi di awal dibahas tentang subhimpunan atau subset. Maka kita akan kemudian menunjukkan ya, membuktikan B komplement subset dari A komplement. Artinya jika secara definisi lagi kita punya jika X anggota dari B komplement, maka X anggota dari A komplement yang merupakan definisi dari subset itu sendiri. Ya. Nah, di sini kita punya ya dari definisi awal ini yang akan kita tunjukkan X anggota dari B komplement. Maka artinya X bukan anggota dari B. Ya. Maka di sini kita menggunakan logika matematika untuk membuktikan ya apa yang kita punya dan akan dihasilkan berdasarkan logika tersebut. Yang kita punya ada modus tollens ya. Berarti kita definisikan di statement pertama atau proporsi pertama atau premis pertama ya jika ya apa yang kita ketahui ya. Kan tadi kita punya syarat kondisi tertentu bahwa A subset dari B. Maka jika X ya anggota dari A, maka X anggota dari B yang merupakan definisi dari A subset B. Ya. Kemudian premis keduanya ya kita punya yang pertama ini yaitu jika X anggota dari B komplement atau X bukan anggota dari B. Apa yang kita punya? Maka dari modus tollens kita memiliki hasil bahwa X bukan anggota dari A. Yang artinya X ini anggota dari komplement, A komplement. Sehingga terbuktilah ya B komplement subset dari A komplement jika A subset dengan B. Nah, sekarang ini ada beberapa latihan yang kemudian disajikan untuk teman-teman mahasiswa. Ini tidak dikumpulkan,
hanya untuk latihan saja, dengan harapan Bapak, teman-teman bisa mengerjakan di 3 jam bersama dengan Matis ini. Dan sekarang kan sudah masuk pertemuan kelima, artinya 2 pertemuan lagi kita akan UTS. Nah ini boleh jadi nanti Bapak akan pick soal-soal UTS dari soal-soal yang latihan ya, yang kemudian kalaupun nanti dalam proses latihan teman-teman ada yang hendaknya ditanyakan, silakan nanti bisa kita open diskusi di grup WhatsApp ataupun bisa WhatsApp langsung ke nomor pribadi Bapak, tidak masalah. Itu saja ya tentang pembuktian-pembuktian yang ada di himpunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.